Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzayyanatul Nikmah, NIM 11040120120. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi indera penglihatan. Subbab mengenai fungsi indera penglihatan, yang pertama stimulus visual, yang kedua anatomi indera penglihatan, yang ketiga proses mekanisme indera penglihatan, dan yang keempat kerusakan indera penglihatan. Yang pertama, stimulus visual. Sistem visual di sini merupakan mata. Sistem visual menjalankan serangkaian tugas yang kompleks, mulai dari penerimaan cahaya dan pembentukan representasi, pembangunan sebuah persepsi binokular dari sepasang dua dimensi proyeksi, identifikasi dan kategorisasi benda-benda visual, menilai jarak antar objek, dan membimbing gerakan tubuh objek visual, hingga akhirnya kita dapat menerima pesan yang tersampaikan melalui komunikasi visual. Binatang-binatang seperti kucing, burung hantu, dan binatang noktural sejatinya tidak dapat melihat dalam kegelapan. Hanya saja mereka punya kemampuan adaptasi untuk dapat melihat dengan cahaya redup. Adanya cahaya yang dipantulkan dari benda-benda di sekeliling kita mengakibatkan stimulasi visual dapat masuk ke dalam mata, sehingga kita dapat melihat benda-benda tersebut. Cahaya sendiri didefinisikan sebagai gelombang energi elektromagnetik yang panjangnya antara 380 sampai 760 nanometer. Panjang gelombang ini berperan penting bagi manusia karena sistem visual mampu meresponnya, karena ada panjang gelombang yang tidak mampu dilihat oleh manusia, seperti gelombang inframerah atau gelombang ultraviolet yang panjangnya melebihi kapasitas yang dapat diterima oleh manusia. Dua unsur penting pada cahaya adalah panjang gelombang dan intensitasnya, sedangkan panjang gelombang terpanjang dipersepsi sebagai warna merah. Cahaya dengan intensitas yang sama tetapi memiliki panjang gelombang yang berbeda akan memiliki brightness yang berbeda. Kemudian yang kedua, anatomi indera penglihatan. Yang pertama, bagian luar mata. Bagian luar mata meliputi 1. Bulu mata, berfungsi untuk menangkap kotoran dari udara luar. Yang kedua, alis mata, berfungsi melindungi mata dari keringat. Yang ketiga, kelopak mata, berfungsi untuk menjaga masuknya benda asing ke dalam mata. Yang keempat, kelenjar air mata, untuk membasahi mata saat berkedip. Kemudian selanjutnya bagian dalam mata. Yang pertama, konjungtiva, berfungsi sebagai selaput lendir untuk menutupi atau melapisi permukaan bagian dalam kelopak mata dan menutupi bagian depan sklera atau bagian putih mata, kecuali kornea. Yang kedua, sklera, bagian dinding putih mata. Sklera berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Kemudian yang ketiga, kornea. Kornea ini berfungsi untuk mempertajam bayangan yang masuk ke dalam mata. Yang keempat, koroid, dinding putih yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain. Kemudian yang kelima, iris. Iris ini berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk sampai ke retina serta memberi warna khas pada mata. Yang keenam, pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Kemudian yang ketujuh, lensa. Lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang datang di retina. Yang kedelapan, retina. Retina ini berfungsi untuk menangkap bayangan pada benda. Yang kesembilan, aqueous humor. Aqueous humor atau cairan berair terdapat di balik kornea. Strukturnya sama dengan cairan sel serta
mengandung nutrisi bagi kornea. Yang ke-10, vitreous humor atau badan bening. Zat transparan yang terdapat di belakang lensa dan di depan retina. Kemudian yang ke-11, bintik kuning. Bintik kuning ini bagian retina yang paling peka terhadap cahaya karena merupakan tempat perkumpulan sel-sel saraf yang berbentuk kerucut dan batang. Kemudian yang ke-12, otot siliaria. Otot ini berfungsi untuk mengatur lensa agar tetap di tempatnya. Yang ke-13, blind spot atau titik buta. Titik buta ini berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf untuk otak. Kemudian yang ke-14, fovea. Fovea ini daerah retina dengan diameter 0,33 cm yang berfungsi untuk penglihatan akuitas tinggi. Kemudian yang terakhir, saraf optik. Saraf-saraf penglihatan yang mengirimkan informasi ke otak berupa gambar terbalik. Otak menerjemahkan informasi tersebut dan membalikan gambar sehingga kita melihatnya menjadi tidak terbalik. Selanjutnya yang C, proses mekanisme indera penglihatan. Proses penglihatan ini dimulai dari pantulan cahaya pada objek yang dilihat, kemudian masuk ke dalam melalui kornea. Selanjutnya, cahaya akan melewati aqueous humor dan masuk ke dalam pupil menuju ke lensa mata. Nah, selanjutnya, pada lensa mata ini akan mengubah bentuk sesuai banyaknya cahaya yang masuk ke mata, serta membengkokkan dan memfokuskan cahaya tersebut ke retina melalui cairan vitreous. 1. Cahaya memasuki mata dan mencapai retina. Cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil, kemudian melalui lensa dan sampai ke retina diatur oleh iris. Ukuran pupil disesuaikan dengan respon terhadap berbagai perubahan cahaya atau sensitivity dan acuity. Jika cahaya redup, maka sensitivitasnya kurang dan pupil akan membesar. Begitu pula sebaliknya. Proses penyesuaian konfigurasi lensa untuk memfokuskan gambar pada retina disebut accommodation. Akomodasi memiliki batas maksimum. Titik terdekat yang masih jelas dilihat oleh mata dengan akomodasi maksimum disebut punctum proximum atau PP. Makin tua seseorang, makin jauh jarak PP. Selain itu, elastisitas lensa juga berkurang dan daya mencembung juga berkurang, disebut presbiopi. Yang kedua, retina dan translasi atau menerjemahkan cahaya menjadi sinyal-sinyal neuron. Retina terdiri dari 5 lapisan yang berbeda, yaitu reseptor, horizontal cell, bipolar cell, amarsin cell, dan retinal ganglion cell. Sel-sel amakrin dan sel-sel horizontal terspesialisasi untuk komunikasi lateral. Cahaya mencapai reseptor hanya setelah melewati 4 lapisan lainnya. Setelah sampai reseptor akan aktif, kemudian pesan neuron akan diterjemahkan balik dari reseptor ke sel-sel ganglion retina setelah melewati lapisan lainnya. Akson-aksonnya berada di seluruh bagian dalam retina dan berkumpul dalam bentuk bundel sebelum akhirnya keluar dari bola mata. Macam-macam reseptor. Yang pertama, kon berbentuk kerucut, peka terhadap warna selain hitam putih. Kon terdiri dari lebih dari 7 juta sensor penerima cahaya. Yang kedua, rods berbentuk batang, peka terhadap warna hitam putih, memiliki lebih dari 2 juta sensor penerima cahaya. Dengan adanya 2 reseptor tersebut, muncullah teori dupleksitas, yaitu teori bahwa kon dan rods memediasi jenis penglihatan yang berbeda. Dari retina ke korteks visual, jalur visual yang paling besar adalah retina geniculate straight pathway.
Terdapat dua saluran komunikasi paralel yang mengalir melalui nukleus genikulat lateral. Yang pertama, parvocellular layer atau saluran P. Saluran yang mengalir melalui 4 lapisan teratas neuron parvosekular responsif terhadap warna. Detail-detail pola halus, objek-objek yang stasioner atau bergerak lambat, kon memberi mayoritas input ke lapisan P. Yang kedua, magnocellular layer atau saluran M. Saluran yang mengalir melalui dua lapisan terbawah terdiri dari neuron-neuron dengan badan sel yang besar. Neuron pada magnocellular responsif terhadap gerakan. Roots memberi mayoritas input ke lapisan M. Kemudian kerusakan yang dapat terjadi pada indera penglihatan. Yang pertama, skomata atau kompleksi, yaitu kerusakan pada korteks visual primer. Kemudian yang kedua, bleed sight atau kemampuan untuk merespons stimuli visual dalam stokomanya meskipun memiliki kesadaran terhadap stimulus. Yang ketiga, kerusakan pada arus dorsal atau ventral, yaitu kerusakan arus dorsal menyebabkan kinerja buruk pada tes dan gerakan atau persepsi spasial visual. Kerusakan arus ventral menunjukkan hasil buruk pada tes rekognisi visual. Kemudian yang keempat, prospagnosia, yaitu gangguan kesulitan mengenali wajah akibat adanya kerusakan di korteks visual sekunder. Terdapat juga kelainan pada mata. Pertama, kebutaan. Kebutaan ini merupakan kondisi di mana kurangnya persepsi visual karena faktor fisiologis atau fisik dan neurologi atau saraf yang merujuk pada kehilangan penglihatan yang tidak bisa diobati dengan kacamata atau lensa kontak. Kemudian yang kedua, astigmatisme, yaitu kondisi di mana penglihatan menjadi kabur karena bentuk kornea yang tidak teratur, di mana lensa mempunyai cekungan yang berbeda antara tengah dan pinggir. Kemudian yang ketiga, buta warna. Buta warna ini terjadi ketika ada masalah pada butiran sensor warna atau pigmen dalam sel-sel saraf tertentu dari mata. Yang keempat, rabun dekat, hipermetropi atau hiperopia, merupakan gangguan yang disebabkan karena ukuran lensa mata terlalu pipih. Kemudian yang kelima, rabun jauh atau miopi. Miopi adalah kebalikan dari rabun dekat, mata dengan lensa terlalu cembung atau bulat, mata terlalu panjang. Kemudian yang keenam, katarak. Katarak ini merupakan setiap keadaan kekeruhan pada lensa yang bisa terjadi akibat hidrasi atau penambahan cairan lensa dan denaturasi protein lensa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.